Saudara, penjelasan pimpinan KPK kepada Komnas HAM, banyak pihak yang memberikan amatan atau pendapat diperlukan sebagai bagian dari langkah untuk mengakhiri polemik tes wawasan kebangsaan pegawai atau alih status pegawai di KPK. Adakah jalan tengah yang bisa ditempuh pemerintah dan juga KPK untuk mengakhiri polemik ini agar kemudian yang lebih utama adalah tidak mengganggu agenda pemberantasan korupsi? Bergabung secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi, narasumber untuk membahas ini ada pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Mohtar Ngabalin, dan koordinator dari Indonesia Corruption Watch atau ICW Adnan Topan Husodo. Selamat pagi, dua Bang Ali dan satu Adnan Topan. Kalau digabung jadi Ali Topan soalnya. Selamat pagi Anda semua bertiga. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam, Mas Bayu. Kalau sudah ada Ali itu artinya sahabat Rasul, orang baik-baik semua. Amin. Tidak saja halal tapi thayyibah. Jangan Iya. khawatir. Saya berharap nih apa yang kita bicarakan karena sudah ada dua Ali ya Bang Adnan, mudah-mudahan ada titik temunya, selesai polemiknya. Untuk korupsi di Indonesia ini harus terus diperangi. Saya ke Bang Ali Fikri dulu. Terima kasih Bang Ali, akhirnya bersedia untuk hadir di sini untuk ngobrol bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saya tahu kemarin tidak hadir, tapi sudah mengirimkan surat begitu ya. Bang Ali Fikri juga sudah menyampaikan hal tersebut di media, termasuk hari ini di Harian Kompas dan juga di Kompas TV. Tapi kenapa nggak hadir saja untuk kemudian menjelaskan ini semua? Bagi saya itu penting untuk terlihat bahwa semua lembaga ini saling menghormati untuk hal-hal tersebut. Bang Ali Fikri. Baik Mas Bayu. Jadi yang pertama, tentu KPK secara kelembagaan sangat menghormati dan menghargai apa yang menjadi tugas pokok fungsi ya Komnas HAM. Karena aturannya jelas ya, tugas pokok fungsi ada di aturan-aturan yang saat ini berlaku. Bahwa benar tanggal 2 Juni ya, 2021 seluruh pimpinan KPK dan juga Sekjen KPK telah mendapat undangan dari Komnas HAM gitu ya. Terkait dengan adanya aduan tes wawasan kebangsaan. Nah, sebagai bentuk penghargaan kami terhadap lembaga Komnas HAM, tentu kemudian kami merespon surat tersebut, gitu ya, yang tanggal kemarin tanggal 7 Juni 2021, yang pada prinsipnya kami bertanya kepada Komnas HAM, begitu ya. Jadi bertanya lebih dahulu, ini yang perlu kami garisbawahi, bertanya lebih dahulu kepada Komnas HAM, apa yang kemudian menjadi concern dari Komnas HAM terkait dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia ini, begitu. Karena kita tahu Komnas HAM ada tugas pokok fungsinya dan kemudian juga di sana diatur di Undang-Undang HAM misalnya ada pelanggaran berat, ada genocide, ada dan lain-lain begitu ya, termasuk hak asasi manusia lainnya tentunya ada. Nah, oleh karena itu tentu ini yang menjadi penting bagi Komnas HAM, bagaimana kemudian lebih lanjut dari surat kami yang telah kami layangkan tersebut agar direspon bagaimana terkait dengan pertanyaan ini begitu ya. Nah, kenapa kami kemudian bertanya demikian Mas Bayu? Karena terkait dengan tes wawasan kebangsaan ini kan perintah dari undang-undang. Sekalipun nanti Mas Adnan pasti tidak setuju karena akan mengatakan bahwa tidak diatur dalam undang-undang KPK. Bahwa tes wawasan kebangsaan tidak ada kalimat itu di dalam undang-undang KPK, iya. Tetapi membaca undang-undang itu tidak hanya kemudian satu produk undang-undang. Kita lihat turunan-turunannya, gitu ya. Ada kemudian peraturan pemerintah, diturunkan lebih teknis lagi, ada di peraturan Komisi nomor 1 2021. Pertanyaan lanjutnya, tentu Mas Adnan juga akan bertanya pula, oh itu kan ada selundupan, gitu ya. Ada selundupan kemudian dilakukan tes wawasan kebangsaan. Pagi ini saya ingin katakan, sama sekali tidak ada proses penyelundupan di dalam Perkom 1 2021. Kenapa? Penyusunan Perkom ini punya sejarah dan waktu yang panjang. Tidak hanya Perkom ini. Seluruh peraturan komisi di KPK itu dilakukan dengan melalui proses yang panjang, diskusi yang panjang. Tidak hanya 1-2 orang, tetapi antar unit, gitu ya. Tidak hanya 1-2 orang pimpinan, tapi seluruh pimpinan, termasuk kemudian Biro Hukum. Tidak hanya Biro Hukumnya, tapi unit-unit terkait lainnya yang berhubungan dengan ini. Misalnya Biro Keuangan. Ini di internal, gitu ya. Termasuk juga kemudian kami sosialisasikan juga terkait ini.
Dan yang terakhir, yang terpenting adalah bahwa setiap penyusunan perkom di KPK juga melibatkan pihak lain, pihak eksternal, gitu ya. Baik itu lembaga negara, Kementerian Hukum dan HAM, BKN dan lain-lain, juga pihak-pihak eksternal lainnya, kampus dan lain-lain, gitu ya. Oke. Tentu kami melakukan pembahasan ini. Kalau kemudian di Kumham ada harmonisasi. Harmonisasi pasti dilakukan secara terbuka. Tidak kemudian 1-2 orang menentukan dan kemudian ditandatangani. Oke. Tidak sama sekali. Itu poinnya. Apalagi kemudian ini yang kami perlu jelaskan. Kami tidak sedang membela 1-2 orang pimpinan, tetapi saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Ya. Bahwa tidak benar kalau kemudian hanya ada 1 orang yang datang kepada Kumham, kemudian langsung ditandatangani. Itu sudah tidak mungkin. Logikanya tidak masuk ketika menyusun sebuah aturan ditentukan oleh 1-2 orang. Silakan boleh cek. Oke. Dan Mas Bayu, oleh karena itu, yang terpenting adalah kalau memang ada pihak yang tidak setuju atau ada pihak yang melihat ada kejanggalan jalan, silakan diuji. Itu yang terpenting. Ujiannya di mana? Bukan di sini tentunya. Baik itu di Mahkamah Agung, melalui judicial review, melalui uji materi, uji formil di Mahkamah Konstitusi, kalau itu undang-undang misalnya, atau melalui PT UN. Ada forum-forumnya yang kemudian nanti bisa dibuka secara bersama-sama secara transparan atas perintah hakim. Di sana kemudian dilihat mana yang kemudian ada sebuah kebenaran, kalau kemudian ada kesalahan. Kalau memang KPK salah, kami akan perbaiki. Kalau kemudian keputusannya lain, kami akan laksanakan. Karena sekali lagi bahwa KPK tentu akan melaksanakan seluruh undang-undang, seluruh ketentuan itu seluruh-seluruhnya dan setegak-tegaknya. Itu yang penting. Baik, itu poinnya ya, Bang Ali. Bang Adnan? Ya, saya kira mendengar apa yang disampaikan Mas Ali tadi, saya kok terkesan Mas Ali ini jubir pimpinan KPK ya, bukan jubir KPK. Tadi sudah dijelaskan bahwa berusaha mewakili KPK sebagai institusinya. Oke, jadi satu hal saja Mas, untuk sekaligus menjelaskan ya kepada masyarakat luas bahwa respon pimpinan KPK yang tidak hadir ya di dalam pemanggilan awal dari Komnas HAM sebenarnya juga mencerminkan betapa ya pengakuan-pengakuan bahwa KPK menghargai fungsi tugas pokok dari lembaga lain itu tidak diimplementasikan gitu ya. Karena kami sebagai warga negara kalau dipanggil siapapun atas nama fungsi dan tugas itu kami hadir. Seperti misalnya ketika saya dipanggil oleh Bareskrim dalam kasus pencemaran nama baik ya kami hadir. Nah, contoh dari yang ditunjukkan oleh pimpinan KPK itu nanti akan berbalik ke KPK ketika KPK memanggil orang untuk diperiksa. Nanti akan ada surat jawaban. Dalam kasus apa saya diperiksa, diminta untuk menjelaskan detailnya lagi. Ya. Nah yang kedua, dari apa yang disampaikan Mas Ali tadi, seakan-akan Mas Ali ini memaksa kita untuk menempuh satu jalur saja untuk membela apa yang kami anggap sebagai sebuah kebenaran. Nah padahal kalau kita ngomong soal kebijakan publik, ya apapun itu dimensinya luas sekali. Tidak hanya ngomong soal prosedural, apa yang disampaikan oleh Mas Ali itu kan ngomong soal prosedur. Sesuatu yang itu satu dimensi saja dari berbagai dimensi yang selalu ada di dalam setiap pengambilan keputusan publik gitu ya. Ada dimensi soal administrasi pemerintahan, ada dimensi soal hak asasi manusia, ada dimensi soal politik dan lain-lain. Yang sehingga penyelesaiannya agak susah kalau hanya diuji materi gitu ya. Nah itu dia. Jadi saya kira ya biarkan saja mereka-mereka yang selama ini diposisikan atau ditempatkan sebagai korban dari TWK KPK yang sudah juga diungkap ya berbagai macam kejanggalannya oleh media massa termasuk yang terakhir publikasi dari Indolix misalnya. Itu untuk diuji dengan berbagai sudut pandang begitu. Jadi saya kira juga teman-teman di KPK, pimpinan KPK, Mas Ali Fikri juga tidak bisa memaksakan ada upaya-upaya tertentu yang harus dilakukan berkaitan dengan soal kisruh TWK ini gitu ya. Nah, ini baru pemanggilan Komnas HAM ya Mas Bayu ya. Nanti akan ada lagi pemanggilan dari Ombudsman. Karena tim dari teman-teman yang mengadvokasi 75 pegawai KPK ini juga melaporkan adanya indikasi maladministrasi
kepada Ombudsman. Nah, sekarang kita balik lagi ke teman-teman di pimpinan KPK, Mas Ali, mau datang juga nggak atau dengan respon yang sama mengirimkan surat lagi, bertanya lagi kira-kira apa yang dikaitkan dengan soal praktek maladministrasi dalam pengambilan keputusan soal TWK ini gitu. Jadi ini bulat saja gitu. Jadi kalau menurut saya ya dari proses-proses yang terjadi, dari seluruh ya aktivitas mengenai keputusan TWK ini, saya sudah melihat dari awal bahwa call-nya itu memang finalnya adalah 51 itu dipecat. Itu sudah. Jadi kalau Mas Bayu tadi nanya ada jalan tengahnya, enggak. Masalahnya sudah ada standing, sudah ada set ya di awal bahwa mereka ini harus dipecat. Yang itu nanti bisa kita kaitkan dengan apa yang menjadi concern diskusi kita hari ini, yaitu soal pemberantasan korupsi, penanganan perkara-perkara korupsi di KPK yang terancam akan mengalami kemacetan atau bahkan kemunduran. Ya. Saya kira itu Mas Bayu. Oke, sebelum saya ke Bang Ali Fikri lagi, saya mau ke Bang Ali Mohtar Ngabalin karena semua orang awam lah seperti saya yang mengikuti terus di media seperti saat ini itu pernah mendengar jelas sekali bahwa Presiden mengatakan jangan sampai terjadi pemecatan. Bahasa simpel saya begitulah, itulah yang kami tangkap begitu. Tentu word by word, kata demi katanya dari Presiden itu saya juga lupa gitu. Tapi pada intinya jangan sampai ke sana. 2 kali Bang Arsul Sani dari DPR RI yang ikut di dalam revisi Undang-Undang KPK mengatakan bahwa gentleman agreement-nya antara DPR dengan berbagai pihak dengan KPK, kalau ini direvisi dan lain-lain, alih status itu harus mulus terjadi. Tapi ini kok enggak gitu, terjadi pemecatan. Nah, Bang Ali, Presiden saya yakin mengikuti ini terus istana. Ada komentar lagi nggak ketika kemudian kami ini masyarakat melihatnya kayaknya Presiden nggak diikutin ya nasihatnya begitu. Nah, apa komentar Presiden dan orang kemudian berharap Presiden menjadi titik tengah dari kisruh ini? Bang Ali Mohtar. Ya, terima kasih Mas Ali Fikri, kemudian Bang Adnan dan Mas Bayu serta para pemirsa yang berbahagia. Ya. Pertama, saya harus menyampaikan bahwa sejak kemarin, hari Senin, kemudian kemarin juga saya dari Istana Merdeka, kemudian dari Istana Bogor juga. Poin-poin ini semua kita pemerintah dan Bapak Presiden mengkonsentrasikan agenda-agenda besar yang saya ingin katakan bahwa harus mendapatkan informasi dan kami sampaikan kepada publik. Ya. Isu ini menjadi perhatian, isu TWK KPK ini? Halo Mas Bayu. Kedengaran Bang Ali Mohtar? Iya, bagaimana? Ya. Saya boleh melanjutkan sebentar ya? Boleh, silakan. Yang saya mau katakan itu bahwa ketika kita membicarakan tentang masalah alih status, kemudian pengalihan pegawai KPK kepada pegawai ASN, kemudian dengan institusi negara yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, itu jelas undang-undangnya. Ya. Saya beberapa kali dalam banyak kesempatan kemudian menyampaikan bahwa jangan pernah kita memaksakan Presiden untuk melanggar ketentuan, regulasi ataupun undang-undang atau peraturan yang ada. Saya harus juga tegaskan pada kesempatan pagi ini dan kepada para pemirsa, semuanya yang menyaksikan Kompas TV yang top banget pagi ini, bahwa KPK itu adalah lembaga negara yang bersifat independen. Pasal 3 Undang-Undang 19 tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun atau siapapun. Makanya jangan sekali-kali menggunakan cara-cara berpolitik dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Semua yang dilakukan, kan berkali-kali juga Presiden mengatakan bahwa dalam rangka menghadapi berbagai tindak pidana korupsi yang luar biasa, maka KPK ini harus diperkuat. Dia menangani masalah-masalah yang extraordinary crime,
Undang-undangnya jelas dari awal kita sudah bahas. Turunannya adalah PP, turunannya lagi adalah peraturan internal. Mereka yang tahu ini, kawan-kawan ini semua tahu tentang peraturan itu. Jadi kalau kita terus membawa-bawa KPK di dalam urusan terkait-kait dengan masalah politik dan lain-lain sebagainya, itu nanti akan rusak, fatal. Nah, lembaga ini adalah lembaga negara, sistemnya ada, mekanismenya ada. Apakah dengan 51 orang yang ini kemudian tidak ada, kemudian macet itu urusan pemberantasan korupsi, atau langsung gagal itu, atau langsung mandul itu lembaga KPK? Tidak jawabannya. KPK dalam fungsi dan kedudukannya akan terus bekerja melawan tindak pidana korupsi yang luar biasa ini. Jadi jangan dibawa-bawa ini KPK kepada urusan-urusan politik. Udah deh, please, biar rakyat ini juga mengerti bahwa apa-apa yang sedang dilakukan oleh KPK dan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, dia bersifat final. Presiden akan tunduk dan taat pada semua keputusan-keputusan yang terkait dengan keputusan internal yang dilakukan oleh KPK dengan ketentuan undang-undang, peraturan, dan peraturan internal. Kalau Mas Bayu bertanya tentang statement yang disampaikan oleh Bapak Presiden, itu jelas ya. Saya juga berkali-kali menyampaikan di Kompas TV bahwa tes wawasan kebangsaan itu tidak semata-mata adalah menjadi satu bagian yang dilakukan oleh teman-teman di KPK maupun Badan Kepegawaian Negara itu. Jadi saya sekali lagi untuk mengatakan ini menjadi bagian yang terpenting supaya fenomena ini atau polemik ini harus segera selesai, dan sekali lagi jangan dibawa-bawa dalam urusan politik. Saya menangkap berarti kemudian Istana atau Presiden melihat ini akan diselesaikan secara mandiri oleh KPK sebagai lembaga independen. Pasti. Ya, Bang Adnan, Anda punya pendapat mengenai hal ini? Ya, saya kira sebenarnya Bang Ali Mukhtar ya, meskipun KPK itu di-state sebagai lembaga independen, tapi jelas ya putusan MK, kemudian Undang-Undang Nomor 19 2019, di sana sudah disebutkan bahwa KPK itu di bawah eksekutif. Jadi sudah kehilangan independensinya sebenarnya dari satu desain lembaga atau badan anti korupsi independen sebagaimana yang dimaksud oleh misalnya konvensi PBB anti korupsi, UNCAC ya, United Nations Convention Against Corruption. Yang konvensi ini sudah kita ratifikasi juga ya pada tahun 2006. Nah, saya kira karena desain kelembagaan KPK-nya juga sudah berubah, maka tentu segala hal yang berhubungan dengan urusan-urusan kepegawaian KPK juga menjadi masalah yang harus diperhatikan Presiden. Karena Presiden ini pembina tertinggi pegawai ASN di seluruh Indonesia. Gitu ya. Jadi saya kira kalau kemudian dianggap ini dilarikan ke politik, pertanyaannya siapa yang berpolitik, Bang Ali? Ya, karena kami ini kan bukan partai politik. Kami ini adalah bagian dari masyarakat sipil yang punya concern terhadap pemberantasan korupsi yang efektif, yang tajam, ya, dan yang keras. Sehingga ya, pelaku-pelaku korupsi di tingkat atas itu juga akhirnya punya satu alat untuk diawasi juga secara efektif gitu ya, sehingga korupsinya tidak begitu mudah terjadi. Artinya Bang Adnan, ya, Presiden sebetulnya masih bisa melakukan sesuatu menurut Anda. Saya menangkap sebagai pembina ASN tadi itu bisa. Ya, saya kira dengan situasi terakhir dengan campur keputusan tangan walaupun pimpinan KPK yang memang sudah kekeh gitu ya, tidak mau merevisi, mengubah, kemudian meninjau kembali ya, putusan-putusan mereka soal TWK, meskipun juga sudah ada pendapat ya yang berbeda, misalnya dari Komisi 3 sebagian anggotanya, kemudian juga putusan MK soal tidak boleh merugikan pegawai KPK, dan juga termasuk pidato Presiden pada Senin beberapa minggu lalu. Ya, maka kemudian kisruh ini akan terus berjalan.
Mas Bayu, kalau kemudian sikap dan keputusannya sudah dianggap final gitu. Oke. Nah, Mas, itu ya. yang saya kira harus juga diperhatikan ya, karena apa yang kami lakukan ini juga mengalami hantaman yang serius kok gitu ya. Hmm. Dari sisi cyber attack, dari sisi stigma dan lain-lain. Oke. Padahal yang kami perjuangkan itu kan satu hal yang kami anggap ini harus dipertahankan karena KPK itu membutuhkan mereka. Dan proses TWK yang kemarin itu bermasalah gitu. Dan ayo kita kembalikan ke proses ini sebagaimana apa yang telah disepakati di awal ketika kita ngomong soal alih status pegawai KPK ini. Oke. Nah ini yang saya kira kalau mau diambil jalan tengahnya di sana gitu ya. Oke. Akan tetapi kalau setnya atau goalnya di awal memang sudah harus out, justru kita curiga. Oke. Ini ada kaitannya nggak sih dengan Ya. penanganan korupsi yang sekarang sedang berjalan, terutama karena sebagian dari mereka ini juga terlibat langsung menangani perkara-perkara besar di KPK. Ya, itu juga yang dari diskusi awam saja saya dengan teman-teman yang juga bukan wartawan atau apa, tapi betul-betul hanya mengikuti di media, itu yang kemudian ada di publik. Bang Ali Fikri, setelah jeda, tolong dijawab ya, apakah ini sudah final? Apakah ini memang betul-betul mengarah kepada 51 pegawai KPK yang senior yang menangani kasus-kasus besar? Itu pertanyaan publik saja begitu. Bang Ali Fikri akan menjawab hal ini. Usai jeda, tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.